Hari ini ketiga kebaktian saya sesuai dengan tema yang diberikan. Temanya adalah make progress. Kebaktian yang pertama, saya mau sharing mengenai keberanian bersaing menuju kemenangan. Hidup adalah sebuah persaingan. Dan bagaimana kita bisa bersaing menuju kemenangan. Dengan tema ini saya membahas gandum di tengah lalang. Kebaktian yang kedua nanti, keberanian menunggu sampai waktunya. Biji sesawi dan ragi yang kecil. Dan kebaktian ketiga, untuk make progress adalah keberanian berkorban sampai mendapatkannya. Yaitu harta terpendam dan mutiara yang indah. Semua dari Matius 13. Mari kita lihat kebaktian yang pertama ini mengenai gandum dan lalang. Sebuah topik yang sangat-sangat berat. Diperdebatkan oleh para PhD. Saya membaca tesis PhD diberikan saya mengenai gandum dan ilalang 400 halaman mengenai predestinasi. Ini luar biasa beratnya. Tapi hari ini kita membahas dari segi marketplace. Saya nggak mengerti yang tinggi-tinggi begitu. Tapi mengerti bagaimana marketplace kita melakukan gandum dan ilalang ini. Ya, mari kita akan lihat Matius 13:24. Perhatikan ayat-ayat ini. Kenapa kok sampai ayat ini menimbulkan satu riset yang luar biasa? Karena banyak rahasia yang tersembunyi dari poin-poin ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu. Hal kerajaan surga itu. Seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36, penjelasan perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Lalu ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih itu ialah anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Disinilah akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 11, kita maju sedikit ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Waktu saya merenungkan hal ini, tidak mudah. Waktu saya membaca excerpt 40 halaman dari tesis ini, saya belajar ini tidak mudah. Itu sebabnya ayat 11 menjadi pegangan kita. Dan kita bersyukur dunia gak bisa mengerti. Orang-orang gak bisa mengerti. Itu sebabnya jadi debat teologis yang luar biasa. Kelihatannya mudah, gandum dan ilalang. Tapi debatnya luar biasa. Tapi saya mau mulai dengan prinsip yang sederhana hari ini. 4 sehat, 5 sempurna. Sehat yang pertama. Dari ayat-ayat ini
Saya tidak ingin membuat Anda pusing, tapi pulang dengan satu keyakinan yang luar biasa dari perumpamaan ini. Kenapa? Perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Sulit. Kalau hal kerajaan dunia kita mudah menerima. Saya ngajar hal kerajaan dunia dalam hal bisnis, di dalam family, di dalam apapun. Saya mudah karena saya bisa praktek. Saya mengerti how to run the business. How to run the business. Dari perusahaan kecil, perusahaan besar. Bagaimana akuisisi jalan tol. Saya ngerti bagaimana membangun ini. Saya mengerti. Saya mengerti karena saya udah praktek. Waktu setelah saya pensiun, waktu praktek. Kemudian ada orang, Pak Paulus, can you help my company? Bisa gak ngerubah company saya gede-gede? Saya bilang, bisa. Kenapa? Saya udah buktikan 42 tahun bahwa saya bisa bikin perusahaan kecil jadi perusahaan besar. Dan saya bisa bilang, this is my story. Saya bisa loh jalan tol kayak gini. Saya bisa loh dengan cara gini. Omong kosong. Kalau semua akuisisi jalan tol mesti pakai nyogok nyuap. Omong kosong semua. Saya melakukannya. 72. Enggak, di negara ini juga banyak orang baik kok. Enggak. Kalau semua harus dilakukan. Saya bisa mengatakan demikian karena saya praktek. Kalau saya enggak praktek enggak mungkin. Sulit Pak. Masa akuisisi gini. Enggak pakai uang aku support. Enggak pakai uang bagaimana. Saya bisa pakai teori. Tapi karena saya tahu, saya memperhatikan betapa sulitnya hidup benar itu. Betapa sulitnya itu melakukan itu benar. Berfight untuk membebaskan jalan tol Tangerang, Merak, Jakarta, Cikampek, Palimanan. Saya tahu fighting, saya tahu apa artinya doa. Saya tahu apa artinya itu semua. Kan saya ngalamin. Hidup Kristus setelah pikul salib. Saya ngerti, enggak gampang. Begitu sukses, orang bilang, wow. Tapi engkau enggak tahu, my sweat and my blood. Waktu saya doa, saya mengatakan bisa. Tapi kalau hal kerajaan surga yang saya terangkan, saya tidak akan mengerti itu. Itu sebabnya hanya Yesus yang dari surga yang bisa menerangkan hal kerajaan surga. Karena dia dari sana. Jadi jangan percaya sama orang-orang yang merasa dalam surga. Enggak, Yesus dari sana. Itu sebabnya waktu dia mengatakan hal kerajaan surga lebih tidak gampang dimengerti. Karena hanya orang-orang yang bisa mengerti mengenai iman. Tahu artinya kerajaan surga. Makanya nomor 1. Prinsip sehat yang pertama yang hari ini kita mesti bawa pulang sebagai orang marketplace. Ayat 11 tadi. Kepada kita. Bukan diberi kepandaian untuk tahu kerajaan surga. Tidak, kepada kita diberi kompetensi. Saya membangun bisnis dengan kompetensi. Saya membangun segala macam dengan kompetensi. Tapi soal kerajaan surga. Anda datang pagi-pagi jam 8 ke tempat ini. Mendengar firman. Bukan pengetahuanmu. Engkau bisa PhD. Engkau bisa S1, S2 dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan kompetensi itu. Engkau tidak akan bisa mengerti hal kerajaan surga. Gampang mendengarkan ceramah saya. Nanti hari Rebu mengenai leadership di luar. Engkau mengerti karena absorb dari head. Tapi ini dia bilang, yang hari ini kita bersyukur. Kenapa Anda dan saya datang? Kenapa saya datang ke tempat ini? Karena satu, kita diberi karunia. Engkau datang ke sini bisa mengerti firman Tuhan. Datang karena engkau diberi sesuatu yang engkau dan saya tidak bisa absorb untuk kerajaan surga. Namanya karunia. Tanpa karunia waktu engkau dengar firman Tuhan, ngomong apa tau gitu. Ngomong apa caranya begini. Tanpa karunia. Kok bisa akuisisi jalan tol 350 kilo. Pak, masa gak pakai begini Pak untuk dapat jalan tol. Bagaimana port. Gak ngerti karena orang dunianya gampang caranya begitu. Gimana bangun apartemen, gimana bangun pakai cara segala macam. Gak. Tapi kalau kita diberi karunia. Maka orang yang tidak mengerti, tetap tidak mengerti. Tapi yang orang mengerti, wow kok bisa ya aneh. Akuisisi jalan tol kita perbuat, tiba-tiba kita menang, saya menang dari banyak kompetitor untuk akuisisi dengan cara-cara yang aneh. Cara-cara yang gak masuk di akal. Dan orang bilang kenapa? Karunia. Kalau Tuhan mau kasih ke kita, karunia. Rahasia. Kerajaan surga. Waktu engkau tidak kompromi. Enggak mungkin. Caranya gimana? I don't know. Enggak mungkin. Dia sudah kalah ya kalah. Gagal ya kalah. Gagal ya gagal. Tapi saya tidak mau kompromi. Kita kadang nggak ngerti. Kompetensi kita bilang kalah. Ya kalah.
Kalau engkau tidak mau kompromi, kalah ya kalah. Tapi ada satu kalimat hari ini, kepada kamu diberi karunia untuk mengerti, menang dengan kerajaan surga. Tiba-tiba saya hari Kamis ceramah Bill to Bless di sebuah gereja besar. Waktu setelah ceramah Bill to Bless, orangnya datang, ada anggota DPR, ada beberapa, kita ceramah mengenai Bill to Bless, mengenai prinsip bisnis kerajaan. Gak menduga, saya cut long story short, saya udah mungkin cerita di hari Jumat pagi di Hotel Haris Kelapa Gading. Saya harus ketemu dengan owner of this toll road. Waktu saya terlambat, saya orangnya sangat tepat, disiplin. Saya tidak mungkin terlambat. Tapi hari itu terlambat 5 menit. Rumah saya di Royal Gading Mansion. Bisa terlambat karena macet. Terlambat 5 menit. Tiba-tiba waktu terlambat masuk di Hotel Haris. Orangnya yang owners keluar. Sampai anak buah saya. Loh kenapa? Keluar. Nyambut saya. Oh Pak Paulus. Loh Bapak udah kenal. Dia gak kenal saya. Tapi saya kenal Pak. Karena besok kemarin dia ceramah di tempat saya. Soal Bill to Bless. Dan selesai. Begitu duduk. Kayak saya pendetanya. Dia mau jual, mau beli. Ya Bapak mau beli. Ya udah terserah Bapak. Pertempuran selesai. Persaingan selesai. Kompetitor yang lain selesai. Dia cuma gini. Saya mau beli gini Pak. Iya Pak. Ini ya Pak. Ya Pak. Yang punya. Kenapa? Kita diberi karunia. Kalau kau mau sukses di bisnismu, you need karunia. Waktu engkau diberi karunia, orang gak bisa lagi. Loh, anak buah saya bilang, loh Pak ini udah selesai. Udah saya ikut Pak Paulus, maunya kayak gimana, cara pembayaran kayak gimana, saya ikut Pak Paulus. Can you imagine, karunia itu beyond your imagination. Makanya kita jangan sombong soal kompetensi kita. Yang kau punya stuck in your business, what you need, bukan your intellectual, what you need is karunia. Dan kalau karunia ada, wow, anak buah saya, loh Pak, sudah selesai, ya udah kita makan udah selesai. Jadi makan kayak pendetanya sama anak buah, iya Pak. Ya, kita nanti pergi sama-sama ya Pak. Saya pengen lihat proyek Bapak di Jombang Mojokerto. Ya siap, di Jambil Bambang kita nyanyi. Oh ternyata dia gini-gini. Dan dia tidak menduga, ternyata rumahnya kira-kira mungkin cuman 30 meter dari rumah saya. Pojok itu. Semenjak itu saya ketemu, Pak. Padahal dia owners, saya cuma pegawai. Owners yang punya duit, tapi pegawai punya karunia. Kepada kita, nomor 1 hidup sehat adalah kepada kita diberi karunia loh. Untuk mengetahui rahasia kerajaan surga ini artinya apa? Kemenangan dengan cara persaingan dengan cara kerajaan surga yang membuat kita tidak akan pernah takut. Yang kedua, prinsip hidup sehat yang kedua. Ini harus kau pegang. Pulang. Tuhan, kenapa saya datang jam 8 pagi? What I need is karunia Tuhan. Sekarang saya tahu kepada kita yang ikut kebaktian pertama. Kau pulang, aku diberi karunia. Makanya andalkan karunia Tuhan di dalam bisnismu. Artinya karunia Tuhan di dalam keluargamu. Karunia Tuhan di dalam apapun. Kau tidak akan pernah kecewa. Karena karunia is beyond measure. Beyond your intellectuality. Yang masih belum percaya, nanti habis kebaktian, kita doain. Yang masih belum percaya karunia itu mengubah segala sesuatu. Yang kedua, prinsip hidup sehat yang kedua. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain. Kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Lalu di dalam penjelasannya, orang yang menaburkan, orang adalah anak manusia. Benih baik adalah anak kerajaan. Poin yang kedua ini. Yang membuat kita makin harus hidup dengan sehat. Hidup dengan semangat. Karena prinsip yang kedua. Kita adalah benih baik. Anak-anak kerajaan yang ditabur oleh anak manusia. Walaupun ada lalang anak-anak si jahat yang ditabur oleh iblis. Di dunia ini, inilah perdebatan teologi yang berat. Ada anak-anak kerajaan dan ada anak-anak iblis. Kok ada ya? Anak-anak iblis itu, saya nggak ngomong teologi terlalu dalam hari ini. Tapi ada 2 hal. Engkau yang ada di tempat ini
bisa terjadi dua loh. Anak-anak kerajaan engkau dan saya ditabur oleh anak manusia. Tapi tidak orang yang di dalam gereja adalah benih baik. Tidak semua orang yang di dalam gereja adalah benih baik anak kerajaan. Ada juga yang benih lalang. Kejadian di Australia. Dia ke gereja. Dia ikut kebaktian. Tapi di tengah nusuk pendetanya. Apakah yang di dalam semua anak? No. Even in the church. Ini yang mengejutkan anak saya di Sydney. Dia wow. Waktu ada di Bondi masih oke. Tapi di dalam gereja. Artinya apa? Dimanapun selalu ada. Tapi yang prinsip yang kedua kita tahu. Kita harus sadar bahwa kita adalah benih baik yang ditanam sama Tuhan. Engkau adalah benih baik, anak-anak kerajaan. Dan ada di luar yang anak-anak si jahat, lalang. Kalau sudah namanya anak-anak si jahat, sulit untuk mengerti kerajaan surga. Anak-anak lalang, anak-anak si jahat, ngertinya dunia ini. Makanya anak-anak si jahat, anak-anak iblis itu kalau diajarin mengenai Tuhan sulit. Mengetahui Yesus itu Tuhan sulit. Mengetahui apapun sulit. Kenapa? Karena dia memang adanya di kerajaan dunia ini. Yang gak bisa mengerti. Kita bersyukur hari ini. Kita adalah anak-anak kerajaan. Engkau bibit baik loh. Yang ditanam sama Tuhan. Poin yang kedua, kita adalah benih baik. Maka dia bilang, Tuhan terima kasih kalau engkau menjadikan aku benih baik anak-anak kerajaan yang ada. Saya bukan anak-anak si jahat, tapi engkau adalah benih baik. Dari mana? Kok bisa ada orang yang dikatakan benih baik, ada orang yang dikatakan benih jahat? Ini semua karena karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karunia karena iman kita. Karunia. Anda datang di sini adalah karunia dari Tuhan. Dan waktu engkau dan saya sudah datang sini, engkau menyadari, saya itu benih baik loh. Saya itu benih baik. Suami yang ada di sebelahmu, istri sebelahmu, engkau adalah benih baik. Jadi kalau pas ribut, dia mulai marah-marah, Pak, engkau itu benih baik. Kalau dia mulai pulang malam udah mulai goyang-goyang, hei benih baik kok gayanya kayak anak-anak iblis. Mulai goyang-goyang. Kalau mulai baca Alkitab, mulai malas baca Alkitab, yuk kita persekutuan malam. Pak, engkau itu benih baik. Jangan kutukin. Benih baik itu sukanya baca Alkitab, Pak. Benih baik. Karena terus ingatkan, doakan anak-anakmu. Engkau tuh benih baik loh. Walaupun dia marah, dia lagi kesulitan, dia lagi out. Tapi katakan, engkau benih baik. Kenapa benih baik? Ini adalah prinsip, kita adalah benih baik. Jadi kalau kita benih baik dimanapun, kita harus menyadari anak-anak kerajaan yang ditanam oleh anak manusia. Kita ada di tempat ini ditanam oleh anak manusia. Oleh Tuhan, bukan maunya kita. Itu prinsip hidup sehat yang kedua. Prinsip yang ketiga, lihat. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Yang ketiga kita harus sadar. Kita sebagai, kalau tadi yang pertama kita diberi karunia. Yang kedua kita adalah, engkau adalah benih baik. Diberi adalah, dan yang ketiga. Setelah kita adalah, kita sebagai anak-anak kerajaan ditabur oleh manusia di ladang di dunia ini untuk menghasilkan buah. Kita ditabur. Benihnya itu harus ditabur di ladangnya. Di ladangnya itu, nyanya itu anak manusia. Jadi dunia ini adalah milik Tuhan. Yang dikacaukan oleh iblis. Makanya waktu iblis bilang, hei ini loh kerajaan. Lihat kerajaan dunia kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Tuhan bilang, who created this world? Saya kok kamu ngaku-ngaku punyamu. This world. Dan kita dijadikan ladang Tuhan, dikasih kita. Supaya kita itu menghasilkan buah di ladang ini. Di tempat pekerjaan kita. Di tempat karier kita. Di tempat apapun. Tuhan menanam kita
di tempat ladangnya Tuhan di pekerjaanmu supaya kita menghasilkan buah. Jadi perusahaan tempat kita bekerja adalah ladangnya. Suami, istri, keluargamu adalah ladangnya. Suami terbaik Ibu Heni adalah Jojo. Istri terbaik buat Jojo adalah Heni. Ini adalah buat Pak Jojo, Heni adalah ladangnya. Istri saya nanti kebaktian kedua, Selvi, adalah ladangnya. Dan kita ditanam supaya bisa menghasilkan buah di ladangnya. Perusahaan tempat saya bekerja pada waktu itu, sekarang saya bekerja sebagai evangelis itulah di ladang. Setiap saya masuk ke kantor, saya berdoa tutup kamar saya. Saya berdoa, ini adalah ladangnya. Not my ladang. Ini perusahaan mungkin milikmu secara equity, secara apapun. Tapi kalau engkau secara hal kerajaan surga, perusahaan yang kau punya, perusahaan yang dipercayakan kepadamu, waktu datang pagi, ini adalah ladangnya. Waktu ini ladangnya, kita nggak berani melakukan yang macam-macam karena ini ladangnya. Kenapa orang dunia, anak-anak iblis berani melakukan sembarangan di ladangnya? Karena dia tidak menganggapnya ladangnya punyanya dia. Ini yang membedakan kita. Kalau kita sadar, kita berada di sini ladangnya. Engkau yang pelayanan di tempat ini, kalau engkau mengatakan Ici adalah ladangnya buat saya, sangat berbeda caranya. Ini yang kembali yang ketiga prinsip. Kita sebagai anak-anak kerajaan ditabur oleh anak manusia di ladangnya ini. Yang keempat, kita harus selalu berjaga. Berjaga-jaga karena musuh datang pada waktu semua orang tidak siap atau tertidur. Iblis dan anak-anak si jahat tahu pada waktu anak-anak kerajaan tidak siap. Waktu Tuhan ngajak ketika muridnya di Taman Getsemani berjaga-jaga, dia tidur. Waktu Daud tertidur imannya, tidak waspada melihat Batseba demikian cantik. Simson tertidur imannya melihat Delilah jatuh. Pada waktu kita tidak berjaga-jaga, tanaman ini mulai muncul. Waktu kita tidak berjaga-jaga di tengah sendirian, engkau membaca WA, engkau membaca browsing something. Kalau kita tidak berjaga, tiba-tiba pop up something. Ada video pop up something. Ini apa ini? Waktu engkau mulai klik, wah ini enggak benar. Timbul pertentangan. Saya mau lanjutkan atau tidak? Begitu engkau berkata, admit kan enggak ada orang tahu. Lanjutkan. Bibit jahat itu masuk. Tapi waktu kita melakukan gini, ada kayak gini. Kita enggak bisa menghindari bahwa akan selalu ada penjahat. Akan masuk. Begitu engkau sosial media akan banyak masuk. Video masuk, segala macam masuk. Tapi waktu engkau tidak pernah ngeklik yang seperti itu, dia tidak muncul lagi. Karena Google maupun yang lain tahu. Yang muncul di tempatmu adalah yang engkau paling suka. Jadi kalau saya mau ngerekrut orang gampang. Give me your handphone dan give me your IG. Begitu yang keluarnya apa? This is who you are. Ibu-ibu ngekliknya soal slimming supaya cantik, supaya kurus kayak Pastor Jojo 15 kilo, keluarnya itu terus. Yang perutnya gede pakai jalan gini ngeklik itu setiap kali keluar. Betul? Karena iblis tahu. Iblis itu pada waktu kita tidur mulai ngeklik, yang muncul itu terus. Saya orang IT, saya understand AI dan machine learning. Makanya jangan bohong. Makanya kalau anak-anak, give me your handphone. And I will tell you who you are. Engkau bisa protek-protek, gak bisa. Karena ketahuan kok. Bapak-bapak, kalau tahu istrimu tuh lagi ngapain, pengen apa, pinjam handphone. Ya kalau kita kan handphone saya buka-bukaan boleh. Oh dia suka baju ini, suka tas ini. Kenapa munculnya ini terus? Dia muncul ini.
Oh, istri saya tahu, Pak Paulus lagi apa? Lagi suka ikan koi, belajar. Terus munculnya koi farm segala macam koi. Karena dia bilang, oh dia lagi mau beli koi yang di mana. Everybody know. Jadi nggak bisa kok. Ini adalah satu persaingan waktu kita tidur. Itu lalang itu selalu ada di tempat kita. Lalang nggak mungkin lari. Dan lalang itu hidup ditabur. Karena apa? Iblis tidak mungkin mencabut gandum. Iblis tidak bisa nyabut benih baik. Yang bisa dilakukan iblis mencegah benih itu berbuah. Lalang. Kenapa kok iblis nggak begitu? Ada orang anak manusia menaburkan benih dan iblis mencabut benih gandumnya ditabur. Nggak bisa. Iblis tidak punya kuasa. Karena engkau diberi karunia. Iblis tidak bisa kuasa. Firman yang kau dengar hari ini, iblis gak bisa mencabutnya. Masuk. Makanya saya semangat kalau firman Tuhan. Karena ini saya masuk di dalam hidup saya dan Anda. Masuk firman ini. Iblis gak bisa nyabut yang kau sudah dengar hari ini. Tapi yang bisa lakukan iblis, Tuhan kasih lalang. Gak mungkin lah. Ini gak mungkin. Lalang banyak sehingga kau pulang. Kau mau ngopo tadi itu? Tapi kalau orang bilang, aku mau konsentrasi full. Itu akan berkembang. Lihat, musuh tidak bisa mencabut gandum. Dan yang kelima, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang. Ini nggak gampang ngerti. Lalang kan lebih cepat dari gandum. Secara saya lulusan teknologi Institut Pertanian Bogor. Siapapun juga tahu kalau antara lalang dan gandum cepetan lalang. Waktu saya di Solo praktek kerja, saya teknologi pangan. Saya lihat ada lalang-lalang untuk makanan sapi. Dia pabrik susu dari sapi. Terus saya bilang sayang kalau cuman lalangnya di sapi itu cuman depannya atasnya aja. Bawahnya kan akar. Saya pikir coba akarnya saya research. Sapi makan atas, yang bawahnya saya ambil, saya riset akar. Dan akarnya itu penuh dengan segala macam zat-zat yang dibutuhkan manusia. Saya bikin sesuatu, saya jadikan teh dari akar alang-alang. Kita mulai pasarkan. Pada waktu tahun 81, saya ngajar, yuk kita bikin. Mereka setuju, kita bikin alang-alang. Cuma masalahnya nggak bisa diproduksi massal. Karena jumlah lalangnya nggak bisa banyak. Nggak mungkin orang bikin lalang, terus nggak ada sapinya, terus cuma ngambil akarnya, mahal. Tapi waktu saya lihat diambil sapinya makan atas, di bawahnya saya riset dan sajikan teh alang-alang. Dan secara fakta, lalang lebih cepat dari gandum. Tapi kok karena firman Tuhan bilangnya nggak gitu ya? Lihat, ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Dalam hal kerajaan surga, kalau engkau jadi orang biasa, lalang itu nggak banyak kok. Bapak-bapak jangan sombong waktu engkau gak punya apa-apa. Gak banyak orang deketin engkau. Waktu saya gak punya apa-apa, gak ada orang deketin saya. Begitu udah punya posisi, yang muda, yang cantik deketin bukan karena saya ganteng, tapi karena saya posisi dan saya punya kantor yang gede. Waktu engkau sudah punya proyek besar, mau akuisisi proyek besar. Pak Paulus mau akuisisi jalan tol. Semua banyak yang nemenin saya untuk nawarin. Termasuk saya mau akuisisi proyek ini yang dipunyai oleh negara jiran di sana. Pak saya mau kenalin dengan prime ministernya, enggak Pak. Saya mau kenalin. Kenapa? Begitu engkau tumbuh, selalu lalang itu muncul. Dan kalau engkau enggak sadar, enggak saya mau akuisisi dengan cara benar. Pak, ini kalau kamu enggak mungkin. Ini saya kenalkan prime ministers. Yuk kayak gini nih. Wah, orang-orang sini ribut. Saya bilang, no. I have more than prime ministers. Saya punya king of kings. Why should I need prime ministers? Gak bisa Pak, ini bisnis Pak. No, I know the business. But I have king and queens. Gak mau kenalin, saya cuma kenalan Pak. Hanya makan Pak. No. Kenalan itu dangerous. Karena bisa bahaya. Lebih baik aku gak kenal. Kalau kita lagi akuisisi. Kenapa? Kita harus menghasilkan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau kita lagi berkembang, Anda lagi bersukses, Anda lagi mau
bertumbuh dan berbulir, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang, banyak lalang. Termasuk isi yang lagi berkembang dari 1, 2, sampai 5. Waktu engkau berbuah dan berbuah, Pak Jojo, banyak lalang-lalang yang akan deketin engkau. Banyak pengusaha yang akan mau jadi pengurus untuk pencucian uang di gereja adalah paling aman. Kalau gerejanya tidak hati-hati. Kalau belum kenal Jojo dan Heni, tidak ada yang kenal. Tapi sekarang semua orang pengen salaman. Kenapa? Karena waktu engkau tumbuh dan berkembang. Itu strategi iblis. Supaya apa? Waktu tumbuh, dikatakan firman Tuhan, ketika gandum itu dan mulai berbulir, supaya bulirnya itu mati. Mulai berbulir loh. Makanya kita hati-hati. Kita bersyukur hari ini. Waktu engkau sadar, Tuhan yang menanam kita, lakukan. Saya mau tutup, masih banyak saya mau tutup dengan progres ini mengenai gandum dan lalang yang menarik dari kisah di kayu salib. Next slide-nya, next saja. Next. Ya, ini gak usah Anda lihat, ini ada progres terlalu dalam. Next. Nah, ini kita lihat. Ada 2 lalang. 2 lalang ini muncul di sepokok gandum, anak manusia di tengah. Lalang 1 dan lalang 2. Orang yang disalib dari Tuhan Yesus. Bagaimana lalang ini bisa make progress? Ada progress. Tadi saya udah terangkan karena waktu gak bisa. Progress itu apa? Present. Keduanya awalnya lalang loh. Makanya dia perusak di sebelah kiri kanan. Yang kedua rootnya, keduanya lalang, memiliki akar tapi gangguan. 2 orang ini penjahat, rootnya adalah merusak gandum. Dan yang ketiga outcome-nya lalang tidak menghasilkan buah, akibatnya masuk salib. Disalib. Jadi progresnya dia pro-nya pro keliru. Makanya jadi lalang 1 dan lalang 2. Tapi lihat, poin yang pertama 4 sehat, yang pertama 1. Orang diberi karunia karena iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman. Saya ulangi. Kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman. Bukan kita diselamatkan oleh kasurnya. Titik, tidak ada ayatnya. Ayatnya berkata kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman. Efesus 2 ayat 8-10. Dan ini lihat. Lalang ini. Dia tahu hidupnya selama hidupnya lalang. Tapi next, dari progres ini, kita lihat. Seorang lalang yang tetap lalang berkata, Lukas 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Next. Kemudian, yang jadi gandum mengalami pertumbuhan, growth-nya apa? Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang kau menerima hukuman yang sama? Dari lalang, kanan dan kiri lalang ada gandum anak manusia menabur. Perubahannya lihat, di Golgota. Karena karunia Allah, lalang bisa jadi gandum yang tetap lalang, hujat. Tapi yang satu, tidakkah engkau takut? Tumbuh imannya. Kemudian yang menjadi gandum, kita memang selayaknya dihukum. Recognition. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak menerima yang berbuat sesuatu yang salah. Yang lalang. Katanya, bukankah engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dengan kami. Titik tertentu. Anak-anak iblis selalu menghujat, menjelekkan. Anak-anak iblis selalu membuat penghinaan. Tapi ada lalang yang sadar. Dan dia berkata, kita memang selayaknya dihukum. Iman mulai muncul. Kemudian endurance, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Imannya mulai muncul. Anak lalang
bisa jadi anak kerajaan. Ini karunia. Karena tidak pernah melihat sesuatu yang lain. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Efesus 2:8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kita dibutuhkan hanya iman. The rest Tuhan tahu. Tengah kondisi yang susah, lalang itu bisa jadi gandum. Pertanyaannya, apakah kita gandum mau jadi lalang? Tetap jadi gandum. Dan ingat persaingan. Saya tutup terlambat 2 menit. 5 hal ini supaya engkau tahu. 1, kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi banyak orang di luar sana tidak mendapatkannya. Poin yang kedua, kita adalah benih baik. Anak-anak kerajaan yang ditabur oleh anak manusia. Yang ketiga, kita sebagai anak kerajaan ditabur oleh anak manusia untuk menghasilkan buah. Yang keempat, kita harus selalu berjaga-jaga karena musuh datang dan kita desa. Dan kelima, kita harus menghasilkan buah walaupun dikelilingi oleh lalang. Dan kalau itu terjadi, maka semuanya akan luar biasa.